Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Anggana Putra. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan serta merefleksikan materi yang telah saya pelajari sebelumnya, yakni dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, di mana dalam menyimpulkan serta merefleksikan materi, itu dipandu atau di-guide oleh 3 pertanyaan yang disediakan oleh LMS. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Baik, yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum saya mempelajari topik ini adalah eh, bagaimana peserta didik ini di dalam suatu pembelajaran itu mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana peserta didik itu menjadi pintar, bagaimana peserta didik itu bisa menjawab pertanyaan ketika ujian, bagaimana nilai ujiannya bagus gitu. Nah, itu yang saya percaya dan ketika nilai ujiannya bagus berarti tujuan saya untuk bisa menjadi guru yang baik itu sudah tercapai. Jadi hanya aspek kognitifnya saja dan juga keterampilan dalam pengaplikasian eh, kognitif tadi. Nah, itu yang saya percayai tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum saya mempelajari topik ini. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Hal yang berubah adalah pemikiran saya bahwa ternyata eh, pendidikan itu tidak hanya sekedar penambahan kognitif, menjadi pintar dan ketika ujian nilainya bagus semata, tetapi ada aspek yang lainnya yakni seperti afektif dan psikomotor serta bagaimana menumbuhkan atau menguatkan kodrat yang ada di dalam diri setiap individu atau peserta didik. Sebab peserta didik mempunyai keunggulannya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan antar peserta didik itu. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasannya hal yang membedakan pendidikan ketika zaman Belanda itu adalah di zaman Belanda atau pendidikan Belanda itu terlalu eh, mementingkan intelektual dan materialistik. Nah, itu yang sebelumnya saya terangkan tadi, yang sebelum saya mempelajari, ternyata pendidikan tidak hanya itu, tetapi bagaimana menemukan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan se, eh, sehingga eh, dapat tercapai tujuan pendidikan yang digagas oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini. Nah, sehingga saya ketika mempelajari informatika misalkan diusahakan untuk bisa menyesuaikan dengan peserta didik dengan memfleksibelkan tugas misalkan bagi yang suka membuat video maka buatlah video, bagi yang suka menggambar maka menggambarlah misalkan dalam rangka merangkum apa yang sudah kita pelajari. Nah, memberi fleksibilitas sesuai dengan eh, kebebasan gitu, kebebasan yang diberikan kepada peserta didik akan bisa menumbuh kembangkan kreativitas sesuai dengan kehendak yang ada di dalam dirinya. Itulah hakikat dari menjadi individu yang merdeka. Dan itu selaras dengan kurikulum yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim, yakni kurikulum merdeka. Selain itu juga mengenai afektif seperti itu. Juga menjadi hal yang penting bagaimana budi pekerti dan juga bagaimana guru itu bisa memberikan rasa semangat, motivasi di dalam belajar kepada peserta didik. Jadi tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga memotivasi. Itu yang diungkap oleh Ki Hajar Dewantara di dalam 3 asas sistem Among, yaitu Ingar Sosong Tulodo In Madia Mangkarso Tutwuri Handayani. Dan 3 aspek itu baik di depan, di tengah maupun di belakang harus bisa selaras dan itu yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian budi pekerti
yaitu bagaimana cipta karya karsanya itu bersatu padu menjadikan ya sebuah perilaku yang baik dan proses untuk menjadi baik itu adalah proses menuntun gitu. Jadi baik afektif, psikomotor dan juga kognitifnya. Tidak hanya kognitifnya seperti itu. Pernyataan terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya terapkan adalah seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu memberikan kebebasan dalam eh, memberi tugas kepada peserta didik. Namun begitu ada rambu-rambunya ya, maksudnya hal yang generalnya, misalkan tentang eh, jaringan internet begitu, maka eh, peserta didik pasti membuat tugas mengenai jaringan internet. Namun begitu cara membuatnya itu tergantung kepada eh, motivasi, eh, maksudnya hal yang mereka kuasai atau yang mereka inginkan, dan itu adalah merdeka belajar tadi. Dan hal itu juga selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menumbuhkan kodrat yang ada di dalam dirinya. Misalkan dia pintar video ya buat video, dia suka menggambar ya menggambar gitu. Atau dia suka podcast maka membuat podcast gitu sesuai dengan keinginannya. Tapi pada inti tujuannya itu sama, yakni peserta didik dapat memahami apa itu jaringan internet, eh, dan juga mengaplikasikannya dan lain sebagainya. Tetapi tugasnya bisa berbeda-beda tergantung dari peserta didiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.